Halo, kembali dengan saya Sofia Mahardian Ningtyas, mahasiswa BINUS University pada program MMSI dengan bimbingan dari Profesor Muhammad Zarlis pada mata kuliah Advanced Topic in Management Information System. Saya akan menjawab pertanyaan dari Prof. Zarlis. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan apakah digital advertising sama dengan setting up data driven marketing, kemudian juga apa yang dimaksud dengan digital dan bagaimana contohnya, kemudian contoh tentang digital ini dikaitkan dengan marketing. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya jelaskan sebagai berikut. Jadi, digital advertising dan setting up data-driven marketing itu sebenarnya dua konsep yang saling berkaitan dalam ruang lingkup studi terkait dengan digital marketing. Tapi fokusnya tuh berbeda. Kalau digital advertising itu mengacu pada semua bentuk periklanan yang menggunakan platform digital, misalnya Google Ads, Facebook Ads, dan juga iklan-iklan yang di medsos, dan tujuannya adalah menjangkau audiens yang lebih luas dengan saluran digital yang formatnya tuh banner ads, video ads, dan juga iklan pencarian yang berbayar. Nah, setting up data-driven marketing itu pendekatan pemasaran yang menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan strategi untuk pemasaran. Jadi di setting up data-driven marketing itu dilibatkan analisis data pelanggan untuk menentukan segmentasinya dia, personalisasi konten, dan menggunakan misalnya AI untuk meningkatkan efektivitas pemasaran kampanye untuk pemasaran. Jadi perbedaan antara digital advertising dan setting up data-driven marketing itu terletak pada pendekatan yang digunakan. Kalau digital advertising lebih fokus ke eksekusi iklan melalui platform digital, maka data-driven marketing itu menekankan pada data untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan strategi pemasaran secara keseluruhan. Lalu untuk contohnya ya, contoh dari digital marketing itu, jadi dia kan merujuk pada pemasaran yang menggunakan segala bentuk teknologi berbasis komputer dan internet. Maka contohnya adalah marketingnya e-commerce gitu ya, ada platform seperti Tokopedia dan Shopee gitu. Dia juga beriklan dengan berbagai produknya. Kemudian ada aplikasi streaming seperti YouTube, Spotify, Netflix gitu kan. Konten hiburan juga dipersonalisasi sesuai segmen-segmen calon customer atau customer mereka untuk tetap bertahan menggunakan jasa tersebut gitu ya. Kemudian juga digital banking, baik itu yang banking konvensional maupun yang wallet kayak GoPay dan OVO. Nah, ini memfasilitasi transaksi secara digital. Dalam konteks marketing, digital itu memiliki peran untuk menjangkau pelanggan dengan cara yang lebih efektif dan teratur. Contohnya sosial media marketing. Jadi kalau di perusahaan saya, perusahaan asuransi, kita menggunakan sosmed untuk memberikan edukasi kepada calon-calon pelanggan untuk membeli produk kita gitu ya, karena kita memberikan benefit yang banyak gitu ya. Dan selain sosmed, kita juga menggunakan LinkedIn untuk target sasaran level yang profesional, yang mungkin suka membaca secara lebih detail dan terstruktur begitu. Kemudian email marketing itu juga bentuk digital marketing dalam konteks yang di perusahaan saya, misalnya kita memberikan penawaran dalam email yang dipersonalisasi. Nah, kalau menurut analisis kita preferensinya A, maka kita tawarkan produk yang sesuai untuk segmen A. Jika misalnya profilnya B, kita tawarkan produk yang sesuai dengan segmen B. Selain itu, dalam konteks marketing, penggunaan teknologi digital juga dalam bentuk search engine optimization, jadi meningkatkan visibilitas website perusahaan kami dengan cara bagaimana supaya muncul di halaman pertama Google gitu ya, dengan cukup meyakinkan karena orang-orang itu pada umumnya menggunakan Google sebagai search engine optimization. Kemudian yang terakhir adalah chatbot dan AI powered customer support. Jadi kita menggunakan AI dan chatbot ini
untuk memberikan respons yang cepat kepada pelanggan ataupun calon-calon pelanggan jika mereka memiliki pertanyaan terkait dengan polis, klaim, dan sebagainya. Jadi dengan adanya teknologi digital ini sangat membantu perusahaan asuransi untuk meningkatkan engagement pelanggan, mempercepat proses penjualan, meningkatkan kepuasan, dan juga menjaga mereka untuk loyal terhadap brand kita. Seperti itu, terima kasih banyak, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum.